Ya ini yang namanya adalah mina padi, Pak Timbul ya. Iya. Mina padi ini di sini ada ikannya, mina, Iya. di sana ada padi. Mengapa FAO itu ada konsep tentang mina padi? Karena apa? Tentang ketahanan pangan. Satu, padi, beras itu tersedia. Karena mina padi tidak akan mengganggu produksi padi. Yang kedua, tersedianya pangan dalam hal ini protein ikani, bukan hanya hewani, tapi protein ikani. Akhir Februari sampai awal Maret 2024, kita dikejutkan dengan melambungnya harga bahan pokok masyarakat Indonesia, beras. Masyarakat resah sampai rela berebut beras murah. Antrian pembeli beras murah ini kadang tampak tak wajar panjangnya. Kerelaan mengantri ini bisa dimaklumi, mengingat konsumsi beras per bulan di Indonesia rata-rata mencapai 2,5 juta ton. Tidak punya beras bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, adalah kekhawatiran level tinggi. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, ada sebuah kampung yang sejak lama telah menerapkan konsep kemandirian pangan dan mencapai swasembada beras. Dusun Samberembe di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekilas memiliki kesamaan dengan dusun-dusun lain yang terletak di kaki gunung berapi. Hamparan lahan sawah dan perkebunan nan subur menjadi berkah bagi dusun ini. Ketika harga beras menjadi polemik beberapa waktu lalu, 198 keluarga di dusun ini mengaku sama sekali tidak terkena dampaknya. Warga dusun ini telah menerapkan apa yang dikenal sebagai pertanian mina padi sejak 2011. Manajemen lahan mina padi tidak memerlukan hal khusus, hanya diperlukan pasokan air yang tidak terputus, hal yang senantiasa tersedia di kaki gunung. Yang penting ada airnya. Ada airnya, bisa ngambil air, bisa buang air. Tetapi yang kami lakukan sekarang itu adalah yang utama itu topografi lahannya itu termasuk itu airnya, keberadaan sumber airnya itu. Kemudian bila perlu miring atau landai juga tidak apa-apa. Yang penting bisa buang air, bisa ngambil air, bisa buang air. Prinsip dasarnya seperti itu. Mina padi itu kan orientasi kita kan efisiensi lahan. Dalam satu luas lahan bisa ditanami 2-3 komoditas sekaligus. Ada padi, ada ikan dalam padi, dan kita bisa memanfaatkan galengan untuk tanaman itu sayur-sayuran. Ya. Sehingga itu sepanjang masa tanam padi kita bisa memanen 2-3 komoditas sekaligus. Di satu lahan. Satu lahan. Ya. Mina padi merupakan konsep yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Ini adalah teknologi yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan ikan dan padi yang beriringan memberikan keuntungan tersendiri. Ikan bisa menikmati pakan alami dari sisa-sisa tanaman. Lain pihak, padi mendapat pupuk alami, yakni kotoran ikan. Jadi kalau kita bicara mina padi di Indonesia terutama itu sudah sejak zaman dulu sudah ada. Sudah ke simbah-simbah kita, nenek moyang kita sudah ada. Salah satu contoh, beberapa daerah di Banjarnegara itu tahun-tahun 70-an mina padi semua. Lalu kalau di Jawa, di daerah Jogja dan sekitarnya Purworejo, mina padi dalam bentuk payaman, yaitu mina padi yang kolamnya di tepi dusun untuk menghindari supaya ayam tidak mengkonsumsi padi. Ini sejarahnya seperti itu. Jadi sudah sejak dulu kala seperti itu. Saya bertemu dengan Pak Timbul,
seorang petani asli Samberembe yang menerapkan sistem pertanian mina padi kolam dalam. Sistem ini menggabungkan lahan padi dan pengembangbiakan benih ikan nila. Ikan yang dipanen di sini akan menjadi benih yang akan dibesarkan di luar sawah sampai layak dikonsumsi. Ya, ini yang namanya adalah mina padi, Pak Timbul ya. Mina padi ini di sini ada ikannya, mina, di sana ada padi. Betul, Pak. Konsep membangun mina padi itu, kalau yang ingin membangun, bagaimana Pak dari awal ini Pak? Ya, pada intinya untuk mina padi itu penggabungan dua jenis, yaitu mina dan padi dan ikan. Ikan. Iya. Jadi dengan harapan dalam satu luasan lahan itu bisa menghasilkan dua komoditas, yaitu padi sama ikannya. Oke. Dua komoditas yang dihasilkan dalam satu lahan inilah yang menjadi kunci bagaimana Timbul dan keluarga mampu bertahan dan mandiri pangan meski luas ladangnya hanya 3.000 meter persegi. Hasil padi yang ada itu dijual atau dikonsumsi sendiri Pak? Pembagiannya gimana? Kalau untuk di daerah kami, di kampung kami ini, karena punya lahan petaninya itu punya lahannya cuma 1.000 meter, 2.000 meter, paling tinggi itu 3.000 meter, kebanyakan itu masih pada dikonsumsi, separuhnya itu untuk konsumsi sendiri. Kalau nanti udah cukup, panen berikutnya baru dijual. Ya. Oke. Nah, nggak menjual padi, tapi dapat masukan. Betul. Dari di samping kita menjual padi, dari keuntungan ikan aja kita udah dapat nilai plus juga. Cukup untuk itu tambahan, Pak? Iya, untuk tambahan kebutuhan harian. Kehadiran ikan di area sawah menjadi nilai tambah yang sangat menguntungkan petani padi. Ikan dalam mina padi kemudian menjadi komoditas utama di Samberembe dengan total hasil sekali panen mencapai 250 hingga 300 kg benih ikan nila dari 1.000 meter persegi sawah. Dalam setahun, benih ikan nila bisa dipanen hingga 6 kali. Sementara padi hanya berkisar 700 sampai 800 kg gabah kering panen per 1.000 meter persegi lahan sawah. Total luasan lahan mina padi di dusun ini mencapai 4 hektar. Padinya enggak semua dijual. Pasti kalau di Samberembe ya, karena di Samberembe itu kalau panen itu pasti dikeringkan. Enggak langsung dijual ke bakul itu tidak. Pasti dikeringkan, nanti ditunggu 2 bulan atau 3 bulan, nanti ada yang dijual, ada yang belum. Ada disimpan. Bagi ibu rumah tangga, menyimpan padi dalam bentuk gabah adalah rutinitas yang biasa dilakukan setelah panen. Gabah dan beras bisa disimpan hingga 3 bulan atau hingga masa panen berikutnya. Tak mengherankan jika mereka tidak terpengaruh dengan kenaikan harga beras di pasaran. Ya buat kebutuhan sehari-hari, buat tabungan lah Pak. Buat kalau ada biaya sekolah, nanti kalau nggak punya uang dijual gitu. Tapi seringan dipakai buat konsumsi sendiri bagaimana? Iya, buat konsumsi sendiri. Berarti kalau harga beras di luar lagi mahal, nggak ngaruh dong? Nggak ngaruh. Nggak pernah beli beras? Nggak pernah. Pasti dari Pasti punya sendiri, iya. sendiri. Ya, alhamdulillah jalan Pak, paling tidak untuk konsumsi rumah tangga kita sudah bisa tercover dari sana, sudah bisa tercukupi gitu. Dari hasil di mina padi ini. Paling tidak kan untuk konsumsi hariannya sudah bisa tercukupi. Nggak pernah beli beras? Kalau beras nggak pernah, paling tinggal sayurannya aja. Sayuran pun kadang kita juga ada tanaman di pekarangan, kan kawitan ada Bu itu, kita tanam-tanam di pekarangan atau di pematang itu untuk konsumsi keluarga juga. Warga di kampung Minapadi Samberembe telah membuktikan kemandirian pangan bisa dicapai meski dalam skala kecil. Namun membagi lahan untuk padi dan ikan memerlukan manajemen yang sangat detail. Nah, Pak Timbul, Ya. Dalam konsep Minapadi, dari satu ladang padi, itu Iya. kan harus dikurangi 20% buat ikan. Betul. Itu bisa berkurang dong Pak hasilnya? Ya sebetulnya iya, tapi lebih jelasnya oke kita Turun nih kita turun iya. Oke.
Hati-hati Mas. Ya, Artinya Pak. ya. Dengan mina padi sekarang kan sistemnya mina padi kolam dalam. Akan tapi yang lebih bagusnya itu mina padi dengan sistem tajarwo, tanam Jawa Regowo. Seperti ini tajarwo 21. Ini kan 21. Jadi yang untuk 20% tadi hilang, kita pergunakan untuk kolam. Kalau untuk tanam padi biasa, mina padi biasa, itu masih tidak dengan tajarwo. Itu jaraknya 20, sini ada lagi 20, sini 20. Jadi full rengket sini. Kalau dengan 21, itu sini yang seharusnya 20, sini masuknya 20, tapi kita rengketkan. Rapetin. Jadi ini 20, ini 10. Lah ini untuk rapetnya ini ambil dari mana? Dari sisi sini. Sampingnya. Sampingnya sini. Kan yang sini dimasukkan sini. Ya. Jadi 10. Sini 10. Sistem penanaman jajar legowo atau memberikan ruang lebih untuk kolam ikan dan sinar matahari menjadi ciri khas mina padi di Samberembe. Hasil padi tidak berkurang karena jumlah rekatan yang ditambah di setiap satu ikat padi. Sistem mina padi, jajar logo mina padi itu memang keuntungan pertama kan efisiensi lahan, itu jelas ya. Itu kalau misalnya padi saja cuma satu komoditas, satu produk ya, padi. Sedangkan mina padi bisa ada padi, bisa ikan, bisa juga itu pemanfaatan galengan itu ya dari sayur-sayurannya gitu. Kemudian hasilnya kalau dengan itu metode jajar logo mina padi itu produktivitas padinya lebih tinggi dibandingkan dengan jajar biasa. Jadi rata-rata kalau di Kabupaten Sleman sini dalam hal ini Kecamatan Pakem itu 6,2 sampai 6,5 ton per hektar gabah kering pungut. Kalau yang sistem mina padi di atas 7 ton. Ada yang 10 ton, ada yang 11 ton, itu sudah kami upin semua. Di Dusun Samberembe, pertanian dengan budidaya perikanan air tawar di dalamnya terus dikembangkan. Para petani juga menerapkan konsep mina hortikultur dengan kolam ikan yang dibangun bersamaan dengan tanaman seperti mentimun dan cabai. Ya, ini saya sekarang sama Pak Maniso. Tadi habis nebar pakan. Benih lele. Iya. Oh, ini namanya mina timun ya Pak ya? Mina timun. Bedanya sama mina padi apa Pak? Sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama. Kalau padi itu berarti sama padi. Kalau mina horti itu dengan beberapa macam tanaman horti. Ada timun, ada cabai, ada tomat dan lain sebagainya di horti. Iya. Kenapa milihnya timun Pak? Timun itu pasar yang luar biasa, Bos. Oke. Pasar kita permintaan setiap hari bisa 4 ton sampai 6 ton. Oh, timunnya. Jadi memang peluang itu peluang ya. pasar luar biasa. Nah, yang biasanya ikan nila, Iya. kenapa milihnya lele nih Pak? Agak beda sendiri. Ada Iya. kelebihannya kah atau gimana? Kita ketahui bersama ya, kita sudah tahu kalau air lele itu di tanaman luar biasa. Manfaat pupuknya itu, lendirnya, organik ya? organiknya itu luar biasa. Nah, ini yang mau saya coba, saya manfaatkan itu. Karena ini juga baru pertama kali. Konsep ketahanan pangan yang berasal dari masyarakat ini bahkan sudah diakui oleh Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Melalui mina padi, warga bisa mendapat 2 sumber nutrisi langsung, protein dari ikan dan karbohidrat dari beras. Kampung Mina Padi di Samberembe banyak didatangi oleh mahasiswa dan wisatawan yang ingin belajar mengenai mina padi. Mengapa FAO itu ada konsep tentang mina padi? Karena apa? Tentang ketahanan pangan. 1, padi, beras itu tersedia. Karena mina padi tidak akan mengganggu produksi padi. Yang kedua, tersedianya pangan dalam hal ini protein ikani, bukan hanya hewani, tapi protein ikani. Sadar akan potensi ketahanan pangan yang bisa terwujud dari mina padi, pemerintah Kabupaten Sleman berupaya agar semakin banyak petani yang menerapkan konsep mina padi.
Untuk daerah-daerah potensial kita dorong untuk mengembangkan itu. Teknologi kita punya, masyarakat sudah tahu teknologinya. Pemerintah duitnya ada. Ya tinggal saya dorong aja, terutama untuk kelurahan-kelurahan. Di desa itu ada dana desa, 20% dana desa itu untuk mendorong ketahanan pangan. Permasalahannya ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu yang melakukan minapadi adalah pembudidaya atau petani padi. Ketahanan pangan dari minapadi sebenarnya bisa menjadi jawaban atas masalah harga jual gabah yang murah dari petani. Melalui minapadi, petani bisa mendapat penghasilan lebih dari ikan tanpa harus membuka lahan baru. Namun menerapkan manajemen lahan minapadi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Yang pertama itu yang melakukan minapadi adalah pembudidaya atau petani padi. Petani padi menanam padi, lalu setelah itu bersihkan rumput, sampai panen, memupuk, panen, selesai. Tetapi begitu minapadi, ada mina atau ikan yang harus diurus setiap hari dan memberi pakan. Saat panen, pada pelaku yang awal, minapadi awal, panen jumlahnya besar. Dan kadang-kadang tidak siap. Jadi kalau panen ikan itu harus 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya sudah siap. Nanti dijual kemana, siapa yang membeli. Karena ikan tidak seperti padi, bisa ditampung. Ikan ditampung kurus. Ketika baru mengembangkan minapadi pada 2011, Kabupaten Sleman memiliki hampir 50 hektar lahan minapadi yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun kini jumlah itu kian menyusut seiring banyak petani di beberapa desa yang tidak mampu mempertahankan lahan minapadinya. Kita pernah kerjasama dengan FAO segala untuk mengembangkan minapadi kolam dalam. Karena sekali produksi kita dapat karbohidrat, dapat protein dari ikan, tentu juga keuntungan yang pasti lebih tinggi. Itu yang kemudian kita dorong berkembang di Sleman. Tapi memang perkembangannya tidak mudah. Sekarang paling dalam posisi di Sleman ada 15 sampai 20 hektar. Menyebar di beberapa kecamatan. Nama Minapadi sudah lama dikenal sebagai lokasi wisata edukasi pertanian. Tak jarang, beberapa desa justru menggunakan brand Minapadi sebagai desa wisata. Potensi ini juga sudah dilirik oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Masih jarang di Kabupaten Sleman, saya rasa masih jarang. Jadi kebetulan Sleman ini kan wilayahnya kan air mudah kan, terutama di Sleman Utara itu kan air sepanjang tahun mengalir. Nah, untuk itu maka kemudian ide kreatif bagaimana kemudian mengembangkan itu. Bukan hanya menanam padi, tetapi bagaimana padi itu, menanam padi dikolaborasikan dengan kegiatan ikan kan itu, perikanan. Sehingga itu menjadi hal yang menarik kan, karena tidak banyak di Indonesia itu. Konsep manajemen lahan melalui Minapadi memang tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan konsistensi untuk menjalaninya. Bahkan tidak jarang beberapa desa ataupun dusun gagal menerapkan konsep Minapadi.
Namun saya akan menunjukkan sebuah dusun yang sempat gagal melakukan konsep Minapadi, namun menggunakan Minapadi untuk kegiatan lain. Ini adalah desa wisata Cibukidul yang terletak di Dusun Cibukidul, Kabupaten Sleman. Pada 2015, kampung ini membuka lebih dari 25 hektar lahan Minapadi yang dikelola langsung oleh masyarakat. Kampung Minapadi Cibukidul juga mendapat perhatian FAO sebagai kampung ketahanan pangan. Sayang beberapa tahun silam, lahan Minapadi di dusun ini perlahan menghilang. Kini hanya tersisa 1 petak lahan Minapadi di lokasi wisata, dijadikan sebagai lokasi percontohan Minapadi bagi wisatawan. Berarti ini yang tersisa dari 25 hektar di desa ini aja berarti Pak, dijadikan sebagai laboratorium. Jadi ketika ada kunjungan ke sini, ada mahasiswa atau apa, kita bisa menceritakan proses dulu Minapadinya dari awal, dari pembibitan, pengolahan lahan, dan juga sampai panen. Gitu. Oh oke. Tapi masih ada yang datang ke sini untuk melihat ya, masih, Pak? Ya. Ini konsep Minapadi yang kolam dalam atau yang mana nih Pak? Yang kolam dalam. Tidak ingin kehilangan akal, masyarakat bersama kelompok sadar wisata Desa Margoluih kemudian membangun konsep desa wisata dengan menggunakan brand Minapadi di dalamnya. Secara pemasukan dibandingkan dengan Minapadi, jika dibandingkan dengan desa wisata sekarang, lebih besar mana sebenarnya Pak kalau untuk desa Pak? Kalau untuk masyarakat lebih besar ini sekarang karena kita gabungkan dengan wisata. Jadi masyarakat yang secara natural itu adalah pekerjaannya bertani dan juga perikanan, jadi petani ikan, ini masih tetap berjalan. Lalu ada tambahan dari pengunjung. Setiap akhir pekan ada rombongan wisatawan yang datang ke sini untuk sekedar menikmati suasana pedesaan atau mempelajari konsep Minapadi yang sempat maju di desa ini. Desa Cibukidul ini saya tahu gitu kan, lihat seru banget gitu kan, ada keretanya, terus belajar Minapadi, tangkap ikan, dan juga ada terapi ikan gitu. Jadi kita mengajak adik-adik panti asuhan dan juga teman-teman volunteer nih untuk gabung dan meriahkan kegiatan kayak di sini kayak gitu. Untuk kegiatan yang bermanfaat dan juga kegiatan outdoor di luar. Kalau mungkin teman-teman di panti asuhan, adik-adik panti asuhan itu kan bosan ya di panti asuhan gitu, kita ajaklah keluar gitu, main-main di sini. Saya kemudian bertemu dengan Suparno. Ia adalah mantan petani Minapadi yang kini sudah beralih menjadi petani padi biasa sekaligus membudidayakan ikan di kolam terpisah. Pria 40 tahun ini menyebutkan alasan kegagalannya mengelola Minapadi. Ya, saya sama Pak Parno, petani di Cibukidul, yang dulu menggarap lahan Minapadi. Di sini Pak, ya, Minapadi ya. Dulu. Sekarang ini udah jadi sawah biasa dan luas banget ya Pak. Luas. Di sana. Dulu itu hampir 25 hektar Pak. 25 hektar, itu milik banyak orang. Milik banyak orang. Kalau kita dulu itu cuma garap 1.500 meter. 500 meter persegi. Kendalanya apa Pak dulu kalau Pak Parno? Minapadi ini sampai nggak berhasil lah. Untuk di sini dulu itu memang dari segi air Pak. Dari segi air Selokan Mataram kan sering diperbaiki, jadi airnya kurang lancar. Terus yang kedua itu misalnya kan kita nanam padi sama ikan itu kalau nggak di biayanya itu sangat mahal. Ini kolam ikannya sekarang Pak? Ya. Punya berapa kolam Pak? Saya punya 2 kolam Pak. Satu kolam itu bisa berapa banyak berarti Pak? Satu kolam itu hampir penebaran untuk di ini itu sekitar 60 meter ini tak kasih 40 kilo. 40 kilo, berarti 2 kolam 80 kilogram. Iya. Kenapa sekarang fokus ke ikan nih Pak? Ikan kan sekarang sedang digalakkan Pak di masyarakat untuk menambah gizi keluarga, juga menambah untuk sampingan keluarga juga, perekonomian juga tambah maju. Tapi dulu waktu padi dan Minapadi gagal, milihnya memang ikan. Karena potensi keuntungannya lebih besar gitu Pak? Lebih besar, ya.
berapa kali panen Pak dalam setahun? Untuk setahun kita bisa panen 3 kali, Pak. 3 kali. Iya. Dulu waktu main padi berapa kali? Main padi itu 2 kali. 2 kali. Ini perbandingan pemasukannya jauh Pak? Jauh. Dalam sekali panen? Iya. Berapa Pak hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya untuk sekali panen deh, ikan berapa, padi berapa dulu? Untuk sekali panen, untuk ukuran 60 ini ya Pak ya, kira-kira kita bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 juta. Kalau padi, ukuran segini? Kalau padi kecil banget Pak. Iya. Kini penghasilan dari minat padi yang hilang tergantikan dengan kehadiran wisata dan budidaya ikan. Sementara sawah mereka tetap berjalan. Setiap hari Sabtu Minggu itu sudah menjadi agenda rutin bahwa akan banyak wisatawan maupun pengunjung yang akan datang ke sini dan berwisata di sini, dan otomatis warga pun banyak juga yang berjualan sehingga mendapatkan income tambahan dari selain pekerjaannya itu dia mendapatkan bisa dari hasil jualan di wisata itu maupun dari yang ikut mengelola di desa wisata ini. Manajemen lahan melalui Mina Padi sebenarnya merupakan salah satu solusi nyata kemandirian pangan. Paling tidak untuk tingkat kelompok masyarakat desa. Desa bisa menjadi percontohan bagaimana teknologi sederhana yang berasal dari masyarakat mampu menjawab tantangan global, khususnya berkaitan dengan ancaman krisis pangan di masa depan. Maka patut disayangkan jika konsep mengenai Mina Padi harus diam di tempat dan tidak disebarluaskan ke desa-desa lain. Yang berikutnya SDM, yaitu pelaku budidaya Mina Padi harus disiapkan pemahaman teknologinya dengan cara pendampingan oleh pihak pemerintah, kabupaten atau provinsi saya kira. Dan itu ada petugasnya, bagaimana menggiatkan. Lalu yang berikutnya bagaimana untuk membuat manajemen Mina Padi, kapan nebar, kapan panen, yang membeli siapa. Lalu pasca panen ini mau dikerjakan untuk apa? Dijual dalam bentuk apa?